Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komang Ariane. Saya dari program studi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, dengan NIM 1917051003. Nah, jadi di sini adapun video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas dari prakarya lintas prodi yang diampu oleh dosen atas nama Ibu Dewa Ayu Made Budiani. Jadi pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek prakarya yang saya buat dan latar belakang kenapa saya membuat dari proyek prakarya yang saya buat itu sendiri. Nah, yang pertama dari latar belakang. Nah, jadi di sini sebelum ke latar belakang, nama produk yang saya buat itu merupakan produk tas ramah lingkungan yang terbuat dari pelepah pisang yang dikeringkan. Jadi di sini kenapa saya mengambil ataupun mengambil bahan dasar dari alam yang berupa pelepah pisang. Nah, jadi di sini latar belakangnya adalah, nah, seperti yang kita ketahui bersama, pohon pisang merupakan pohon yang mungkin ada di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin yang ada yang hidup di perdesaan. Nah, untuk pohon pisang itu sudah familiar di telinga kita begitu. Jadi dari buahnya yang bisa kita makan dan kita olah menjadi makanan, bisa buah jadi snack dan lain sebagainya. Dari daunnya yang bisa kita buat, yang kita gunakan sebagai bungkus makanan, yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk alas untuk makanan dan lain sebagainya seperti itu. Sampai bongkol pisangnya yang baru-baru ini ada yang membuat menjadi keripik pisang seperti itu. Nah, tapi ada satu bagian dari pisang tersebut yang penggunaannya masih belum banyak orang ketahui ataupun pemanfaatnya itu masih kurang, yaitu bagian pelepah pisang seperti itu. Jadi di sini saya mempunyai inovasi, yaitu memanfaatkan pelepah pisang yang dulunya hanya ditebang dan hanya dibuang dan dibiarkan sampai membusuk. Nah, itu sebenarnya bisa digunakan sebagai produk yang tentunya bisa bermanfaat bagi kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi pelepah pisang yang kering ini nanti akan saya jadikan tas yang nanti akan kita ataupun bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam kegiatan berbelanja ke pasar atau membawa barang-barang lain yang memang sekiranya itu perlu dibawa dalam tas ataupun wadah yang nanti akan kita gunakan seperti itu. Nah, itu mungkin latar belakang secara singkat dari kenapa ataupun apa yang latar belakangi saya menggunakan pelepah pisang ini sebagai proyek prakarya dari penugasan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya seperti itu. Nah, itu latar belakang dari saya sedikit. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembuatan dari produk tas ramah lingkungan yang saya buat. Jadi penasaran kan bagaimana cara pembuatan tas ramah lingkungan kali ini? Jadi tetap ada di video kali ini dan check this out bagaimana pembuatan dari tas ramah lingkungan. Jadi di sini sebelum ke proses pembuatan, untuk prosedur pembuatan, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat tas kali ini. Jadi yang pertama tentunya bahan utama ataupun bahan baku yang akan kita gunakan untuk membuat tas ramah lingkungan ini ya. Tentunya kita menggunakan pelepah pisang. Jadi di sini pelepah pisang ini kita bisa dapatkan dari tempat-tempat yang memasok ataupun tempat-tempat yang ada banyak pohon pisangnya, seperti tentunya yang memang pohon pisang yang sudah tidak digunakan lagi ataupun sudah dicari buahnya. Itu yang pertama yang akan kita gunakan. Nah, jadi di sini pelepah pisang ini sudah melewati proses pengeringan. Nah, jadi di sini proses pengeringannya cukup lumayan lama. Jadi di sini dari pelepah pisang ini yang saya keringkan ini memerlukan waktu sekitar 2 minggu dengan beberapa kendala yang saya temui, seperti mungkin karena kehujanan jadinya
proses dari pengeringan itu ya menjadi lebih lama. Jadi sini untuk proses pengeringannya saya hanya baru menemukan satu metode saja untuk proses pengeringannya ini. Jadi untuk pengeringannya ini hanya menggunakan sinar matahari atau dijemur di bawah terik matahari. Untuk metode lain untuk pengeringan ini masih belum ditemukan. Mungkin untuk kedepannya di project berikutnya siapapun ada yang membuat tas ramah lingkungan kali tas seperti ini, mungkin untuk metode pengeringannya bisa ditingkatkan supaya nanti bisa untuk pengeringan itu bisa lebih cepat seperti itu. Itu untuk bahan utama. Terus untuk alat-alat nanti. Jadi di sini untuk alat-alat tentunya kita menggunakan yang pertama ada alat potong. Jadi alat potong ini ada gunting dan ada pisau. Nah pisau ini bisa boleh cutter, boleh pisau rumah tangga juga boleh, nanti dikondisikan aja dengan apa yang ada seperti itu. Terus alat potong. Nah, yang kedua itu ada alat ukur. Nah di sini saya ada penggaris 30 cm dan ada pulpen atau spidol, nanti disesuaikan aja apa yang memang bisa diperlukan, apa yaitu pulpen atau spidol. Nah kemudian di sini ada perekatnya. Di sini saya menggunakan lem tembak. Jadi untuk lem tembak ini saya rasa lebih kuat nanti untuk perekatannya, sehingga nanti lebih efisien juga dalam menggunakannya seperti itu. Nah, terus yang terakhir di sini tidak banyak saya menggunakan alat, ada pita. Nah pita ini saya gunakan nanti sebagai hiasan untuk pada saat finishing nanti untuk tasnya seperti itu. Itu mungkin sedikit alat dan bahan dari tas ramah lingkungan yang akan saya buat kali ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan lanjut ke proses pembuatan dari tas ramah lingkungan tadi. Tadi kita sudah memotong untuk beberapa pisahnya. Jadi untuk potongannya itu nanti jadinya seperti ini. Ini kita buat seperti ini, nanti untuk kita tipiskan saja untuk buatnya kecil-kecil. Nanti ini kita pakai untuk kerangka, nanti kerangka dari tas yang akan kita buat. Jadi yang pertama kita buat kerangka terlebih dahulu. Jadi di sini mungkin sudah diukur sebelumnya. Jadi untuk tingginya, nanti untuk panjang tingginya itu sekitar 25 cm nanti untuk ini, untuk dari tas itu sendiri. Sedangkan lebarnya di sini saya sudah diukur. Nah dari lebarnya itu 35. Jadi untuk lebarnya, panjangnya untuk panjangnya itu sekitar 35 nanti. Jadi di sini, nah tahap pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat kerangka terlebih dahulu dari tas yang akan kita buat. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita sudah ada lem tembak untuk pembuatannya. Yang pertama kita rekatkan dulu untuk kerangka dari tasnya itu sendiri. Jadi untuk tadi sudah kita di awal sudah memberitahu bagaimana untuk model ataupun bentuk nanti kerangkanya. Nanti untuk kerangkanya akan berbentuk seperti ini nanti ya. Nanti akan di sini akan dinaikkan, baru akan diisi dari anyaman-anyaman nanti untuk jumlah. Kurang lebih untuk panjangnya segini nanti untuk panjang dari tas sistem itu. Tingginya seperti ini di sini 25 cm seperti yang dikatakan di awal. Oke, kita akan lanjut ke proses penganyaman. Oke, nanti untuk prosesnya dari teman-teman yang mau mempraktikkan juga bisa. Nanti untuk modelnya itu nanti dari anyaman itu menyilang nanti dia.
Oke, itu tadi merupakan proses penganyaman dari tas pelepah pisang yang berbahan dasar dari pelepah pisang kering. Jadi untuk hasil jadi kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Ini masih dalam bentuk tas yang belum berisi hiasan dan belum berisi pegangan. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan ke proses pembuatan pegangan dari tas yang terbuat dari pelepah pisang ini. Nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini setelah dianyam gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke proses pembuatan pegangannya. Nah, untuk proses pembuatan pegangannya kita sama juga menggunakan pelepah pisang kering. Mungkin tadi sudah kita buat seperti ini. Nah, kita sudah potong dengan ukuran yang disesuaikan nanti dengan ukuran dari tas yang kita buat, supaya nanti untuk hasilnya itu lebih bagus nanti untuk kelihatan dari pegangan sampai ke tas yang akan kita buat. Nanti untuk proses pembuatan pegangan, jadi untuk dua pelepah pisang kering ini kita akan putar, nah sehingga berbentuk seperti ini nanti untuk pegangannya. Ini kita akan jadikan pegangan nanti. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini pegangannya. Oke, jadi kurang lebih untuk hasil pegangannya itu dia akan seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke proses menyatukan pegangan dengan tas pelepah pisang. Oke, itu tadi merupakan proses atau prosedur pembuatan tas ramah lingkungan yang terbuat dari pelepah pohon pisang yang dikeringkan. Nah, jadi cara buatnya gampang bukan? Nah, jadi untuk pembuatannya itu cukup kita tahu bagaimana cara untuk menganyam yang baik dan benar. Nah, samping itu tentu bahan utama yang kita dapat juga tentunya ada di sekitar kita atau ada di sekeliling kita. Jadinya untuk membuat tas ramah lingkungan ini mungkin dari bahan ataupun alat kita tidak banyak menggunakan. Nah, dengan kreativitas kita bisa membuat prakarya dan bahan ataupun produk yang nantinya bisa bermanfaat untuk kita dan kehidupan sehari-hari. Jadi sekian prosedur atau cara membuat tas ramah lingkungan yang terbuat dari pelepah pisang yang dikeringkan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan dalam proses pembuatan tas ramah lingkungan kali ini. Jadi saya tutup dengan terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.